Saudara-saudara, Salam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu yang keempat sesudah Pentakosta. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat pertama sampai ayat ke-14. Kejadian 22 ayat pertama sampai ayat ke-14. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kami. Hari-hari kami selalu ditopang oleh tangan kasih-Mu, bahkan kami selalu Engkau boleh berikan sukacita melalui berkat-berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Di atas semuanya kami selalu bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau beri. Saat ini di dalam kebaktian kami yang adalah perayaan iman kami untuk setiap kasih Tuhan, kami rindu untuk kembali dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh dikuatkan memahami kebenaran firman-Mu dan terpanggil, dituntun melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berkata-katalah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya itu berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini mencari pekerjaan sangat sulit. Apalagi saudara-saudara di masa pandemi ini. Jangankan mendapatkan pekerjaan, banyak orang justru kehilangan pekerjaan. Kadang saudara-saudara pekerjaan, lowongan yang dibuka hanya sedikit, tetapi pendaftarnya saudara-saudara ratusan orang. Parahnya lagi saudara-saudara kalau kemudian lowongan itu berkenaan dengan jabatan yang tinggi. Jabatan yang di dalamnya terkandung ada banyak fasilitas yang mendukung, tunjangan yang besar. Maka saudara-saudara pendaftarnya juga makin banyak. Dan pasti saudara-saudara tes saringannya juga pasti lebih berat. Ujiannya saudara-saudara lebih berat. Untuk posisi yang paling diidam-idamkan, maka pasti saudara-saudara tes ujinya juga tidak sembarangan. Tes ujinya pasti sangat berat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang juga disayangi oleh Allah. Hari ini saudara kita membaca kisah mengenai bagaimana Abraham menghadirkan hidup di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam hemat saya, kita harus membaca ayat-ayat ini dalam gambaran yang sama, saudara-saudara, seperti tadi. Orang yang sedang mencari pekerjaan untuk lowongan jabatan yang paling diidam-idamkan, membutuhkan ujian yang paling berat. Karena saudara-saudara, untuk jabatan tinggi tidak mungkin orang sembarangan. Pasti harus orang yang qualified. Demikian juga dengan Abraham. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupannya dia banyak sekali mendapatkan ujian dari Tuhan. Dia sudah hidup nyaman, saudara-saudara. Dia sudah hidup enak di kampung halamannya. Allah lalu kemudian menyuruh dia pergi ke tempat lain. Tempat lain itu tidak pernah dia datangi. Dia tidak pernah mengenal tempat yang baru itu. Tapi berdasarkan iman kepada Allah, dia kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia menerima janji Allah akan hadirnya keturunan yang begitu banyak baginya. Dia diuji lagi, saudara-saudara. Karena bersama dengan Sarah istrinya, saudara-saudara, dia semakin tua. Umurnya bertambah, saudara-saudara. Tapi anak yang dijanjikan, saudara-saudara, keturunan yang konon banyak, sampai hari tuanya belum juga Allah berikan. Berhenti, saudara-saudara, ujian itu. Masih ada ujian yang lain. Di tempat yang baru, saudara-saudara. Dan di dalam perjalanan berikutnya dari kehidupan Abraham.
Dia pernah mengalami hidup yang jauh dari sejahtera. Dia pernah mengalami yang disebut bencana kelaparan. Hidup berkekurangan, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi dia menggantungkan diri pada apa yang disebut dengan janji Tuhan. Dan saya pikir saudara-saudara, bagian dari pasal 22 kitab Kejadian ini adalah ujian yang paling berat yang dialami oleh Abraham. Akhirnya saudara-saudara, anak yang diidam-idamkan hadir. Namanya Ishak, saudara-saudara. Saya bayangkan saudara-saudara betapa bersukacitanya hati Abraham untuk kehadiran dari anak yang sudah lama ditunggunya ini. Barangkali saudara-saudara, kala itu Abraham sedang asiknya, sedang nyaman-nyamannya saudara, sedang hangat-hangatnya hidup dalam sukacita yang baru untuk kehadiran putra yang sangat dia nanti-nantikan. Tapi saudara-saudara, ujian dari Tuhan datang. Allah memerintahkan agar Abraham pergi ke sebuah tempat, saudara, sebuah bukit, sebuah gunung. Dan di situ saudara-saudara, dia harus mengorbankan anaknya bagi Allah. Ya, Ishak ini saudara-saudara, dia harus menjadi pribadi yang membaringkan anaknya di tempat di mana seharusnya korban dibaringkan. Dia harus menyembelih sendiri anaknya itu saudara dengan tangannya. Dia harus membakar sendiri saudara anaknya itu sebagai korban bakaran. Tapi itulah saudara-saudara, ujian dari Allah. Untuk posisi yang terhormat saudara-saudara. Karena melalui dirinya saudara-saudara, Allah sedang membentuk sebuah figur bapa, atau tepatnya saudara-saudara, sebuah model dari pribadi yang betul-betul mengandalkan iman kepada Allah. Mengandalkan janji-janji Allah. Mengandalkan betul seluruh perjalanan kehidupan dalam keberserahan kepada Allah. Itulah Abraham. Bacalah kisah ini saudara-saudara di dalam gambaran seperti itu. Karena kalau tidak saudara-saudara, kita kemudian bisa membaca kisah ini lalu menyimpulkan kisah ini merupakan kisah mengenai Allah yang kejam. Allah yang sewenang-wenang, Allah yang kemudian memainkan manusia yang diciptakannya seperti kelereng yang kemudian bisa disentil ke sana kemari tanpa ada daya apapun dari manusia itu. Hati-hati. Seluruh isi Alkitab tidak pernah menggambarkan Allah yang sewenang-wenang. Allah yang semaunya, Allah yang menyiksa. Allah pasti punya maksud dalam karyanya. Dan itulah yang kemudian mau dihadirkan dalam diri Abraham. Figur bapa orang beriman. Model dari pribadi yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Lewat peristiwa ini, Abraham disadarkan siapa dia dan siapa Allah. Bahwa dia adalah milik Allah. Anaknya pun milik Allah. Dan dengan itu, Abraham kemudian menjadi taat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi yang sulit ini, saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan banyak situasi di mana sebetulnya kita sedang dibentuk Allah. Dibentuk menjadi pribadi yang menyadari betul siapa kita dan siapa Allah. Untuk virus saudara-saudara yang bahkan lebih kecil dari semut, kita tidak bisa banyak berbuat. Negara adik kuasa sekalipun saudara-saudara kewalahan menghadapi virus ini.
Barangkali hari-hari ini saudara kita diliputi oleh banyak ketakutan. Ketakutan mengenai kapan virus ini berakhir. Apakah kemudian segala sesuatunya akan lebih baik besok atau lebih parah? Tiap hari kita dengar laporan dari gugus tugas. Ternyata korban yang positif saudara tetap banyak. Mungkin banyak orang yang mulai khawatir karena kehilangan pekerjaan. Usaha semakin sulit. Di masa-masa seperti ini saudara-saudara barangkali ada masalah baru. Ada yang justru mengalami sakit saudara. Pandanglah di sana, Tuhan sedang membentuk kita. Mendidik kita menjadi figur yang lebih kuat secara iman. Karena ujian yang berat saudara-saudara hanya diperuntukkan bagi mereka yang naik kelas. Yang lebih tinggi saudara. Anak-anakku yang kemudian sudah lulus SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalian bisa masuk ke tempat kuliah yang banyak saudara tanpa tes. Tapi untuk universitas yang terkenal, yang ternama, kalian harus bersiap diri betul. Karena ujiannya berat. Nah, kehidupan kita pun kira-kira seperti itu. Karenanya teladanilah orang tua kita. Abraham. Meyakini betul karya Tuhan pasti baik dalam dirinya. Dia bawa apa yang menjadi kerapuhan dirinya kepada Allah. Dia taat. Dan dia meyakini bahwa Allah sedang berkarya dan karya itu pasti baik. Saudara, ingatlah siapa yang berlutut di hadapan Allah akan mampu berdiri dengan berani menghadapi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang mengisahkan perjalanan hidup Abraham dan bagaimana dia diuji untuk menjadi pribadi yang lebih mengimani Allah dan lebih mengandalkan kekuatan Allah. Bapa, tuntunlah kami agar dalam hidup kami hari-hari ini, kami yang rentan ini boleh terus-menerus berserah diri kepada Tuhan. Meyakini peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti baik bagi kami. Ada karya Tuhan yang luar biasa. Izinkan kami untuk terus berdoa, berserah kepadamu. Maka kami yakin kami akan mampu menghadapi apapun dengan ketahanan iman karena Engkau menyertai kami. Amin.